Halo semuanya, selamat siang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardelia Putri Ramadhani, NPM 1813031057 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung angkatan 2018. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Rahmadiati Putri SMPD. Soal yang nomor satu yaitu identifikasikan perbedaan revisi kombinasi bisnis PSAK 22 2010 dan Undang-Undang nomor 4 2007. Jadi jawabannya adalah di sini PSAK 22 2010 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2007 memiliki perbedaan di mana Undang-Undang nomor 4 tahun 2007 yaitu menjelaskan bahwa pengambil alihan hanya berlaku untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan kombinasi bisnis yang dimaksudkan dalam PSAK 22 2010 yaitu uh, entitas ini tidak hanya berlaku bagi entitas yang berbentuk perseroan terbatas saja. Jadi perbedaannya adalah Undang-Undang Nomor 4 2007 yaitu berlaku hanya untuk perseroan terbatas, sedangkan yang PSAK 22 2010 tidak hanya berlaku bagi entitas yang perseroannya terbatas saja. Soal nomor 2 yaitu pengendalian entitas atas entitas lain tidak hanya dilakukan oleh pemegang saham. Sebutkan penyebab pengendalian suatu entitas. Jawaban nomor 2 yaitu biasanya pengendalian itu timbul atas kepemilikan entitas anak yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Hal ini terlihat dari istilah hak minoritas, yakni hak pemegang saham minoritas yang digunakan dalam PSAK tersebut. PSAK tersebut yaitu PSAK nomor 4 tahun 2009 yaitu menghilangkan penggunaan istilah hak minoritas dan menggantinya dengan istilah kepentingan non pengendali untuk menghilangkan kesan bahwa perusahaan anak tidak harus berbentuk PT atau perusahaan yang memiliki saham. Hak suara itu tidak sama dengan kepemilikan saham biasa. Walaupun kepemilikan saham biasa suatu entitas memberikan hak suara atas entitas tersebut, namun hak suara dapat diidentifikasikan dari kekuasaan mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. Hak suara yang sedemikian kuat akan menimbulkan hak pengendalian dalam mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. Dalam kondisi ini terjadi hubungan antara induk dan anak yang kemudian menimbulkan kewajiban penyusunan laporan konsolidasi. PSAK 22 revisi 2019 menyiratkan bahwa penggabungan usaha yang istilahnya diubah menjadi kombinasi bisnis bukan hanya melihat dari bentuk usaha, melainkan lebih menekankan pada substansi bisnis tersebut. Pengendalian biasanya ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah suara entitas lain. Akan tetapi PSAK 4 juga menjelaskan bahwa tidak semua kepemilikan lebih dari 50% suara entitas lain baik secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan adanya pengendalian. Dalam kondisi yang jarang terjadi ini bisa saja kepemilikan di atas 50% baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak tidak menimbulkan pengendalian. Dalam kasus tersebut, justru tidak terdapat kewajiban konsolidasi oleh entitas induk. Jadi intinya selain pemegang saham yang melakukan pengendalian, entitas induk itu juga berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 3 yaitu dengan soal diskon pembelian dapat terjadi dalam proses kombinasi bisnis. Jelaskan pengertian potongan pembelian beserta kasus dan pembukuannya. Jadi, pengertian potongan pembelian itu sendiri adalah pengurangan terhadap harga pokok persediaan. Dimana kalau misalkan nih contoh kita beli barang harganya 20.000 terus kita dapat diskon 20%. Jadi kita dapat potongan harga 20% dari 20.000 itu. Oke, contoh kasusnya yaitu misal telah dibeli barang dagang pada tanggal 1 Desember 2019 dengan nominal harga faktur sebesar Rp500.000. Syarat pembayarannya yaitu 2/10, N/30. Lalu perusahaan membayar hutang pada tanggal 10 Desember 2019 sehingga diperoleh potongan pembelian sebesar 2%. Jadi sebelumnya maksud dari 2/10 yaitu pembeli akan memperoleh diskon penjualan sebesar 2% jika melakukan pembayaran 10 hari setelah barang diterima atau sebelum tanggal 10 Desember. Kan tadi itu pembeli itu beli barang tanggal 1 Desember. Dia bakalan dapat diskon sebesar 2% kalau dia bayarnya itu sebelum tanggal 10 Desember. Tapi kalau misalkan dia bayarnya setelah 10 Desember, maka dia nggak dapat potongan pembelian. Maksud dari N/30 itu adalah pelunasan paling lambat 30 hari setelah penyerahan barang. Kan dia belinya tanggal 1. Jadi batas waktunya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Desember dia harus melunasi hutang tersebut. Oke, jadi jawaban dari contoh kasus tadi itu adalah pertama-tama kita mencari potongan harga dulu. Potongan harga dari 2% dari 500.000 itu adalah 10.000. Sedangkan jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember tahun 2018, keterangannya yaitu pembelian berada di debit sebesar 500.000 dan utang berada di kredit 500.000. Jadi pembelian bertambah di debit dan utang bertambah pula di kredit. Itu untuk mencatat pembelian hutang dagang. Sedangkan pada tanggal 10 Desember tahun 2018, utang berada di debit dan potongan pembelian 10.000 berada di kredit dan kas berada di kredit 490.000.
Oke, lanjut soal yang terakhir yaitu kertas kerja merupakan sebuah pendukung laporan keuangan konsolidasi. Pertanyaannya yaitu yang A, jelaskan pengertian dan manfaat laporan keuangan konsolidasi, dan yang B, dapatkah laporan konsolidasi disusun tanpa kertas kerja? Jelaskan alasannya. Oke, yang pertama, laporan konsolidasi adalah laporan gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, atau bisa dikatakan perusahaan pusat dan perusahaan cabang. Laporan konsolidasi dapat dilihat dari berbagai segi pandang, yaitu pandangan yang paling umum adalah dari kepemilikan saham yang ditanamkan oleh investor. Terdapat beberapa manfaat dari laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama, untuk kepentingan jangka panjang, efek anak perusahaan terhadap induk. Yang kedua, memberikan informasi terkini bagi manajemen perusahaan induk. Yang ketiga, yaitu kepentingan informasi pihak luar. Yang keempat, yaitu rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. Yang kelima, yaitu dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Lalu, yang B, dapatkah laporan keuangan konsolidasi disusun tanpa menggunakan kertas kerja? Jelaskan alasannya. Menurut saya tidak bisa, karena tujuan dari laporan keuangan konsolidasi disusun ini yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari suatu perusahaan yang terdiri atas jumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Dalam PSAK nomor 4, paragraf 4, penyajian laporan keuangan konsolidasi oleh induk perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Jadi, kertas kerja itu sangat dibutuhkan dalam laporan keuangan konsolidasi karena kertas kerja itu bisa sebagai bukti dari pencatatan perusahaan tersebut. Oke, sekian jawaban dari UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan kali ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.